ya. Nih, Kakak perhatikan gambar Ustazah ya, perhatikan layar Ustazah. Mana layar? Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah contoh aturan di sekolah. Yang pertama datang ke sekolah sebelum bel berbunyi atau datang ke sekolah tepat waktu. Ya, masih ingat ya ketika dulu sebelum kita belajar di rumah, kita belajar ke sekolah, datang pagi-pagi, ya ada yang suka terlambat datangnya. Kapan Ustazah? Insya Allah datang tepat waktu ya. Kapan Ustazah? Iya. Dan yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi sesuai jadwal. Misalnya hari Senin pakai baju seragamnya yang putih merah. Semuanya pakai putih merah. Jadi enggak tiba-tiba hari Senin pakai baju olahraga karena pengen olahraga. Nah, tidak seperti itu, tetapi harus memakai seragamnya sesuai jadwal dan baju seragamnya itu harus rapi ya. Udah dicuci bersih, udah disetrika rapi dan untuk Ikhwan, atasannya itu harus dimasukkan ke dalam celana ya agar terlihat rapi. Yang ketiga itu berkata sopan, tidak kasar dan jorok. Ya, ketika berbicara harus sopan dengan siapapun berbicaranya, mau dengan teman, mau dengan Ustadz atau Ustazah, mau dengan adik, mau dengan kakak, apalagi dengan orang tua. Ya, berkatanya sopan, tidak kasar dan jorok. Dan yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Ya, di sekolah sudah tersedia tempat sampah. Setelah memakan snack, bungkusnya langsung dimasukkan ke tempat sampah. Ya, Ustazah suka lihat tuh ada yang suka menemukan di bawah kolong mejanya ada yang menabung sampah. Wah, kalau menabung uang sih alhamdulillah nanti uangnya jadi banyak. Tapi kalau menabung sampah bukannya jadi banyak uang tetapi malah menjadi sumber penyakit. Ya, jadi sampah itu langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, di sekolah kita juga ada peraturannya. Ada yang masih ingat gak dengan 7 komitmen? Ada yang masih ingat gak? Waktu kemarin di sekolah kan waktu kelas 1 pernah belajar 7 komitmen warga SDIT Azkia. Nah, itu adalah peraturan yang berlaku di sekolah. Peraturan yang berlaku di sekolah kita di SDIT Azkia. Ada yang masih ingat gak? 7 komitmen. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. 7 komitmen warga SDIT Azkia. Sampah pada tempatnya. 2, simpan sepatu sandal pada tempatnya. Menjaga lingkungan di sekitar. Hebat. Ingat.
ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Oke, sekarang kita nyanyikan satu kali lagi ya untuk mengingat ketika kita berada di sekolah. Ya, biasanya di sekolah waktu berbaris itu suka menyanyikan lagu 7 komitmen ini. 1, 2, 3. 7 komitmen warga SDIT membuang sampah pada tempatnya. 2, status dan pada tempatnya. Menjaga lingkungan di sekitar tempat berkata sopan dan kasar dan jorok. 5, makan minum dengan tangan kanan dan duduk. 6, berpakaian sesuai standar Asia. 7, komitmen dengan budaya anti, budaya anti. 7 komitmen yang ada di Asia itu bisa kita terapkan di mana saja, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga ya. Tadi yang pertama 1, komitmen warga SDIT Asia. 1 apa tadi? 1, membuang tempatnya. Itu apa tuh? Simpan sendal sepatu pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, bukan hanya di sekolah, tetapi ketika dimanapun kita berada, ketika di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di luar, di tempat umum, dimanapun kita berada. Yang kedua, simpan sendal atau sepatu pada tempatnya. Nah, ini juga bukan hanya berlaku di sekolah saja, di rumah juga bisa kita terapkan ya. Jadi nyimpan ketika pulang dari manapun setelah bermain, sendalnya tidak dilempar-lempar, dibukanya dilempar-lempar gitu, tetapi simpan yang rapi. Kalau ada raknya simpan di rak, kalau tidak ada rak simpan yang rapi ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga menjaga lingkungan di sekitar. Menjaga lingkungan agar bersih setiap saat. Menjaga lingkungan itu apa? Iya, tidak memetik bunga, tidak memetik daun sembarangan ya. Tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret kursi, meja. Nah, itu. Kalau yang keempat apa? Berkata sopan, tidak kasar dan jorok. Nah, berkata-katanya harus yang sopan. Ini juga bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi dimanapun kita berada. Ya, anak Hizkia itu harus menjadi anak yang sopan, yang berkata sopan. Kata-katanya itu hanya yang baik-baik saja, tidak kasar dan jorok. Ya. Jadi kalau misalnya ngomongnya kasar dan jorok, yang nggak pernah diajarin ya kan Ustazah udah pernah ngajarin, ayah dan bunda di rumah juga udah pernah mengajarkan bahwa ketika berkata itu harus yang baik-baik saja, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok, ya harus sopan kepada siapapun. Ya, yang tua dari kita, yang lebih kita juga harus berkata sopan. Nah, kemudian yang kelima apa? Yang kelima apa? Makan dan duduk. Nah, ada hadisnya kan? Hadisnya apa? Layas, roban dan duduk. Jangan makan sambil berdiri.
berdiri. Nah, ini juga harus menjadi kebiasaan kita semua dimanapun kita berada. Ya, ketika kita makan di restoran, makan di undangan, makan di rumah, makan di sekolah, dimanapun kita berada, selalu biasakan makan dan minum pakai tangan kanan dan sambil duduk. Yang keenam, berpakaian sesuai standar Asia. Standar Asia itu seperti apa sih? Nah, standar Asia itu artinya sesuai dengan syariat Islam. Untuk Ikhwan itu batasan auratnya dari pusar sampai ke lutut. Jadi yang Ikhwan itu tidak boleh memakai celana pendek yang di atas lutut. Kalaupun pakai celana pendek itu baiknya di bawah lutut ya, karena itu aurat. Nah, untuk akhwat sudah jelas harus bajunya panjang, pakai rok panjang, pakai kaos kaki dan pakai kerudung. Yaitu untuk akhwat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, komitmen dengan budaya antri. Ya, jangan suka nyerobot. Nah, biasanya kalau di sekolah ngambil makan, nyerobot. Ketika mau berwudu, suka nyerobot. Nah, ketika mengingat 7 komitmen ini, biasakan untuk mengantri. Antri itu melatih kita untuk sabar ya, untuk sabar menunggu giliran. Kalau main serobot, nanti pada akhirnya bertengkar ya, karena rebutan. Aku duluan. Nah, tidak seperti itu, tetapi komitmen dengan budaya antri. Nah, itu adalah aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang alat ukur berat. Nah, kemarin kan kita sudah belajar alat ukur panjang. Ya, ada meteran, ada penggaris, ada jangka sorong. Ya, itu adalah alat ukur panjang. Nah, sekarang Ustazah akan perkenalkan dengan alat ukur berat. Yang tahu nggak alat ukur berat itu apa saja? Timbangan. Betul sekali, iya, timbangan. Nah, mungkin yang di rumah juga ada punya timbangan. Ada timbangan berat badan. Atau yang bundanya suka bikin kue, ada timbangan buat menimbang terigu. Ya, nah ternyata timbangan ini bermacam-macam. Bukan hanya timbangan badan saja. Nah, mungkin juga kakak pernah melihat di jalan, di warung, dimanapun itu, mungkin pernah melihat, tapi belum tahu namanya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu, kita akan berkenalan dengan jenis-jenis timbangan. Oke, kakak perhatikan layar Ustazah ya. Siap. Nah, ini dia timbangan. Nah, timbangan itu ada timbangan duduk. Nah, yang pertama nih timbangan duduk. Pernah melihat gak timbangan duduk? Biasanya Ada di warung-warung ada. Biasanya Orang pakai itu ya Ustazah. Iya, betul. Nah, timbangan duduk ini biasanya ada di warung-warung ya. Kalaupun di warung, ada di pasar. Juga ada. Warung Rizky ada Ustazah. Iya. Nah, kenapa? Buat itu ya buat ngeberatin telur gitu ya. Nah, yang menyebut timbangan bebek. Kenapa disebut timbangan bebek ya? Ada kepala ya. Nah, ada kepala itu seperti kepala bebek. Nah, itu makanya ada beberapa yang menyebut timbangan ini namanya timbangan bebek. Ya, jadi si kepala bebeknya ini harus seimbang.
harus sejajar. Kalau misalnya sejajar berarti timbangannya pas. Nah, sebutkan alasan pengrajin memilih membuat Timbangan kerajinan media campuran. di timbangan duduk ini harus pakai nih yang ini, yang kecil. Itu teh kayak pemberatnya Ustazah. Pemberatnya. Ini namanya anak timbangan. Pemberatnya Ustazah itu. Ya, pemberatnya namanya itu anak timbangan. Berarti itu ya. Nih, Ustazah punya gambarnya. Nah, yang seperti ini. Nah, yang pemberat ini ada ukurannya. Ada 50 gram. Ada 100 gram. Cuma kurangnya yang itu. Kecil. Yang 100. Sampai yang paling besar. Ya, yang paling kecil itu 50 gram. Yang paling besar 1 kilogram. Bahkan kalau di pasar itu ada yang 2 kilogram. Ya, kecil-kecil seperti ini berat loh. Ada yang pernah memegang nggak? Benar. Karena Ustazah ada warung. Yang paling besar. Yang paling besar ini berat. Lumayan. Kalau misalnya kena kaki, mantap rasanya. Ya. Kayak digigit semut 1000. Kayak digigit semut. Ya, ini namanya anak timbangan. Ya. Anak timbangan. Ustazah Rizky juga punya. Punya, wah hebat. Jadi di rumahnya. Aku punya Ustazah buat itu, buat cocok tanam. Oh iya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Selain timbangan barusan, timbangan duduk, ada timbangan apa lagi tadi ya? Nah, ada timbangan berat badan. Timbangan dapur. Nah, timbangan dapur ini mungkin banyak yang punya di rumah ya, yang bundanya suka membuat kue. Ya, suka bikin kue bundanya. Di warung juga ada yang pakai timbangan dapur seperti ini. Cuma buat berak ada di dapur. Iya, bisa juga ya. Nah, kalau untuk timbangan dapur ini, di sini kan ada angka-angkanya ya. Di sini kan ada angka-angkanya. Nah, angka-angkanya ini, terus ada jarumnya. Ustazah Rizky juga punya yang kayak gini nih. Oh, yang timbangan dapur? Iya. Nah, Tapi ada jarumnya. Jarumnya ini untuk menunjukkan berat suatu benda. Misalnya kakak nyimpan terigu di atas ini. Menyimpan terigu di atas ini, nanti si jarumnya akan bergerak. Nanti lihat ke angka berapa. Terigu Rizky punya. Kalau misalnya ke angka 2, oh berarti berat terigu itu 2 kilogram. Nah, selanjutnya ada timbangan berat badan. Nah, ya, timbangan ini juga banyak yang punya ya di rumah. Timbangan berat punya Ustazah tiga-tiganya. Digunakan untuk punya. berat badan. Iya, ini juga sama kayak timbangan dapur. Ada jarumnya dan ada angkanya. Ketika kakak naik ke timbangan ini, kakak perhatikan. Tunjukkan ke angka berapa. Kalau misalnya menunjukkan ke angka 50, berarti kakak berat badannya 50 kilogram. 28 kilo Ustazah. 28 kilo. 28. Aku 38. Iya. Oke, selanjutnya. Aku 40. Ah, iya betul, kakak Rizky punya anak timbangan. Iya berat ya, hati-hati ya megangnya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Timbangan selanjutnya ada timbangan apa lagi ya? Nah, ada timbangan neraca. Punya. Biasanya timbangan neraca ini dipakainya di tukang emas, di toko emas ya. Kalau yang pernah main ke toko emas pasti
pernah melihat timbangan Buat neraca? ikan ada Ustazah itu buat ikan. Rizky juga punya. Ikan juga bisa ada ya timbangan buat ikan. Ada Yang Ustazah. Nah, dan yang terakhir adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital ini biasanya digunakannya di supermarket ya. Tahu supermarket? Ya, seperti Superindo. Tahu Ustazah. Di Jogja ya, kalau kakak beli buah, beli telur, pasti ditimbangnya menggunakan timbangan digital. Ya, ini namanya timbangan digital. Nanti ketika kakak meletakkan buah di atas ini, nanti ada angka-angka ini langsung menunjukkan beratnya. Itu namanya timbangan digital. Ya, ini tuh alat timbang, alat ukur berat. Ada timbangan, ternyata timbangan itu ada bermacam-macam ya, ada banyak. Jadi ada timbangan duduk, ada timbangan dapur, ada timbangan digital, ada timbangan ada neraca, timbangan neraca juga ya. Terus sekarang bagaimana cara mengukur berat badan? Mengukur berat itu caranya adalah seperti ini caranya. Cara mengukur berat benda. Yang pertama, kakak meletakkan benda di atas timbangan. Enggak ditulis ya, belum ditulis ya. Cara mengukur berat benda itu, yang pertama kakak letakkan bendanya di atas timbangan. Yang kedua, suaranya kecil. Ustazah ditulis. Enggak ditulis. Yang kedua, perhatikan angka yang ditunjuk jarum timbangan. Angka yang tertunjuk menyatakan berat benda. Dan yang ketiga, jika menggunakan timbangan digital, angka yang tertulis pada timbangan. Jadi seperti itu cara mengukur timbangan, cara mengukur berat. Ustazah suaranya kecil. Suaranya kecil? Nah, Ustazah punya contohnya nih. Kalau mau mengukur dengan timbangan dapur. Nah, tuh, letakkan bendanya di atas ini. Kemudian perhatikan jarumnya. Tuh, jarumnya menunjukkan angka 2. Berarti berat jeruk adalah 2 kilogram. Ya. Kemudian contoh yang menggunakan timbangan digital. Simpan buahnya atau benda yang akan ditimbangnya di atas ini. Perhatikan angkanya di sini. Tuh, ada angkanya. Berat semangka adalah 1.540 gram atau 1 kilogram 540 gram. Ya. Sama seperti yang kemarin satuan panjang. Sama seperti satuan panjang ada meter, sentimeter, kilometer. Ya, masih ingat gak? 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Nah, di satuan berat juga ada yang seperti itu. Nah, ini adalah satuan berat. Satuan berat baku. Ada kilogram, kg, gram atau GR. Ada hektogram atau Hg. Nah, berat 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram. Kalau berat 1 hektogram sama dengan 100 gram. Dan berat 1 kilogram itu sama dengan
10 hektogram. Nah, ini adalah satuan berat baku. Nah, ini juga harus hafal ya, agar memudahkan kita untuk mengukur satuan berat. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nulis gak Ustazah nanti?